Tulisannya got it. Ya. Nanti diminta persetujuan ya. Nanti jangan salah tekan. Kalau tekan leave itu keluar nanti ya. Oke. Sebelum kita masuk ke sini kita akan baca dulu panduan ya. Kita akan baca panduan. Berarti kita akan baca panduan yang ke-9 ya, panduan yang ke-9 atau dars yang ke-9. Nah, dars 9 ini halaman ya 21. Ya, halaman 21 ya. Ya benar, halaman 21. Silakan dibuka halaman 21. Nah. Oke. Mana ini halamannya nih? Kelihatan halamannya ya. Ya, halaman 21. Oke. Tape. Pelajaran ke-9 bagian A ya. Nanti kita akan mulai dari Bu Diana ya, kemudian Bu Budi, kemudian Bu Novi, Naam, kemudian Bu Iis ya, kemudian Bu Rina. Oke. Tape. Tafadhali. Ya, tapi sebelumnya Afan, ana lupa ya. Naam, Afan. Tadi ana mau ini, ana sudah sediakan ya, ada beberapa pertanyaan ya, pertanyaan tapi di dars-dars sebelumnya. Ini kalau kita bisa menjawab, artinya dars sebelumnya itu dianggap mapan ya, materinya mapan, berarti materinya berarti mumpuni ya. Boleh kita coba soal-soalnya? Silakan Ustaz. Ya, soal-soalnya ini Ustadz, aku dengerin aja ya kalau ada soal-soal. ya, ini kita jawab sama-sama Bu ya. Jadi kalau bisa kita jawab sama-sama, ini nggak apa-apa ya. Jadi untuk melatih bagaimana kita menjawab ya, ada pertanyaan dan lebih memahamkan kita insya Allah ya. Jadi di sini nggak perlu takut, dan soal-soal di sini bukan tujuannya bukan untuk apa namanya, melihat siapa yang murojaah yang enggak, bukan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan ya. Mengingatkan begini soal atau begini, kalau ada apa namanya masalah dalam bahasa Arab seperti ini biasanya ya, solusinya begini ya, begitu ya. Jadi bukan untuk wah, siapa nih yang enggak murojaah nih ya, kita lihat, bukan gitu, bukan ya. Jadi gunanya untuk apa namanya, membangkitkan kembali ya, merefresh ya, membangkitkan kembali memori-memori yang sudah lama ya, memori yang sudah mulai berkarat misalnya ya. Ini kita ini lagi. Oke. Hari ini Anda sudah siapkan apa ya, la takhafi wa la tahzani ya, enggak usah. Ini mudah-mudahan gampang nih. Bentar. Oke, kita langsung ke dars. Dars 4 ya, dars 4. Dars 1 2 3 ini gampang insyaallah. Ya, dars keempat lebih gampang. Oke. Baik, di sini ya. Udah ada belum? Oh, belum ya, belum. Mana belum tampilin. Belum keluar. Ya, belum kelihatan ya. Oh iya, Ana lagi share itu ya. Stop share dulu ini. Berarti kita share yang ini. Oke, bentar. Afan. Kelihatan belum? Belum ya? Kelihatan Ustadznya, gede bener. Oh iya. Oke, Masya Allah. Ini kelihatan ya? Iya. Oke, nah, Durusul Lughah Al-Arabiyah ya, dars 4 jilid 1. Ya, ini bisa di zoom sendiri ya di layar kalau tidak kelihatan misalnya. Oke, dan ini sengaja Ana tulis besar ya, gede. Oke, kita mulai dari Bu Diana. Ini kita untuk memulihkan kembali memori yang dulu ya. Jadi tidak perlu takut. Nanti ada jawabannya. Nanti akan muncul ya jawaban. Oke. Baik, kita mulai dari Bu Diana ya. Bentar. Ini oke. Nah, ini dia. Silakan Bu Diana. Ada pertanyaan, Aina Muhammadun. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Silakan dilihat, ada di layar. Apa arti Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ya, di mana Muhammad? Oke. Abaja. Aina Ya. Muhammadun? Jim.
Jim ya. Huwa fil ghurfati. Ghurfati. Ya, kenapa nggak pilih yang dal, Bu Diana? Padahal kan sama. Kan fi ada Ya, kalau ada Makanya di sini feature kasroh. berarti harusnya Kasroh. harusnya kasroh Kasroh. ya fil ghurfati. Oke, ini Bu Rika masuk ya, bergabung. Oke. Tayyib. Nah, ahsanti sahih. Kita lihat jawabannya. Oke. Bentar, ini lemot ya. Anda nggak tahu gimana caranya nih. Ah, ini dia. Tayyib. Nah, itu ya, Jim. Aywa, Jim huwa fil ghurfati. Oke. Sekarang Bu Budi. Tafadhali Ya. Bu Budi. Aina Yasirun. Oke. Di mana Kira-kira Yasir? di mana Yasir? Karena dia Kira-kira laki-laki, jawabannya kan pakai huwa. Huwa. Kalau enggak Jim, ya dal. Huwa. Oh, yang pertama juga udah. Ya, Yang berarti yang mana, alif Bu? juga ada. Ya, huwa. Oke. Berarti jawaban yang kira-kira memungkinkan alif sama Alif sama alif aja. ya. Laki-laki. Ya, laki-laki huwa. Huwa di sini ada dua. Huwa sama Jim ya, alif sama Jim. Huwa fil, tapi kan itu pakai dumah belakangnya. Ya, Kamu ahsanti sahih. Berarti yang alif. alif. Oke. Huwa fil hamami. Aywa, huwa fil Ya, di dalam hammami, di dalam kamar mandi. hammami, di dalam kamar Ya. mandi. Kamar mandi. Benar, ahsanti sahih. Baik. Alhamdulillah. Tadi sudah Bu Rika sudah bergabung ya. Kaifaluki Bu Rika? Bi khair. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Naam. Khair, Baik. khair. Khair, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lanjut ya ke Bu Novi tadi. Ya, silakan Bu Novi. Ya, nggak usah takut Bu Novi. Ya, nggak usah khawatir. Ini kita bantu. Banyak teman-teman juga di sini. Udah lama nih Ustadz nggak belajar soalnya. Ya, makanya di sini kenapa kita ulang lagi untuk mengingatkan kembali ya, bukan untuk supaya melihat siapa yang belum murojaah ya. Anda tahu, ibu-ibu nggak usah dibilang ya, murojaah itu pasti kurang. Nggak usah dibilang. Pengertian banget ya. Ya, Sabar makanya Anda tahu keadaan itu, makanya kita butuh murojaah sama-sama. Ya, jadi murojaah sama-sama seperti ini ya teori-teorinya ya dalam bentuk pertanyaan. Oke. Taib. Aina Aminatu. Ya, aina Aminatu, kira-kira mana yang pas? Hiya. Jim ya Ustadz, bener nggak? Benar ya. Coba kita lihat jawabannya. Oke, benar. Hiya fil matbakhi. Ya, hiya fil matbakhi Jim. Apa artinya hiya Dia fil sedang matbahi. matbakhi? Dapur ya Ustadz? Ya, dia sedang di dapur ya, atau dia lagi di dapur. Nah, ahsanti sahih. Tips sekarang ke Bu Rina ya. Nah, Bu Is, Ustaz. Bu Iis, ya Bu Iis, afan. Ada Bu Iis. Ya. Oke, bentar ini belum muncul nama-namanya. Nah, Bu Iis. Oke. Berikutnya Bu Iis. Tayyib. Ini pertanyaannya. Tafadhali Bu Iis. Kira-kira yang mana? Dibaca pertanyaan. Aina Aisyatu. Hiya fil masjidi. Ya. Jawabannya yang mana? Di sini apa namanya? Ada dua ya Pak Ustaz? Iya, jawabannya ada dua, antara dua berarti ya. Ba atau dal. Ini anak rubah. Jangan lupa merubah yang satunya. Oke, kita lihat ya huruf ba. Nah, ahsanti. Hiya fil masjidi. Ya, pakai hiya. Kata ganti untuk perempuan. Nah, ahsanti. Taib. Sekarang Bu Rina. Oke. Naam. Tafadhali Bu Rina. Ainal miftahu. Ayo, ainal miftahu. Mana miftah? Miftah. Kunci. Kunci ya. Kunci. Nah, di mana? Kunci. Ya, benar. Di mana kunci itu? Dua alal sari. Yang mana? Huruf Jim. apa, Bu? Tunggu. Kok ada Ya, di sini ketelitian. Kalau di sini jawabannya cuma satu. Ya, kalau tadi
lupa anak ini ya, yang sebelumnya tadi punya Bu Is memang ada. Ya. Yang mana Bu? Jim. Jim. Yakin? Kenapa Iya. enggak Dal. kenapa enggak pilih yang dal? Dal. Bukan Dal yang Jim. ala sabi. Ya, apa perbedaan antara Jim dengan dal, Bu Rina? Nah, ya perbedaannya di mana? Perbedaannya di perbedaannya di Di tanwin. kasroh. Ya, kasrotain sama kasroh. Ya, di kasrohtain. Nah, yang Jim ya kelihatan nggak? Enggak. Ini bedanya hanya di tanwin ya. Kalau yang Jim itu huwa alas saririn. Ini benar nggak alas saririn? Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kalau ada alif lam tidak boleh Tanwin. Tanwin. Berarti jawabannya yang dal. Dal. Ya, kita lihat benar ya. Huruf dal. Nam, ahsanti, tayyib. Tamat Ustaz. Afwan Ya. Ustaz. Nam. Nanti bisa di zoom ya, bisa di zoom sendiri di layar. Nam. Zoom. Zoom digedein ya, bisa digedein di. Nam. Tayyib. Sekarang kita ke Bu Rika. Ya. Pertanyaan berikutnya, tafadhali Bu Rika. Nah, silakan Bu Rika. Ada kedengaran suara? Dal. Dal, Ya? Ustadz. Dal. Oh, Masya Allah. Ya. Dal. Anak kira belum baca soal Bu Rika. Ya, bentar. Oke, tadi ini. Nah, Masya Allah. Ahsanti. Dal. Oh iya ya, harus dibaca dulu ya. Ya, dibaca dulu. Lupa. Ainal qalam. Ainal qalamu. Iya, Aywa. ainal qalam. Ainal Huwa alal qalamu. kitabi. Aywa, huwa alal kitabi. Kita lihat jawabannya. Nah, sahih ya. Dal. Tayyib, ahsanti. Na'ud ila Budiana. Ya, kita kembali ke Budiana. Tayyib. Nah, tafadhali Budiana. Nah. Kedengaran suaranya? Kedengeran, tapi Bu Diananya nggak ada suara ya? Ya. Ya, Ustadz terputus, Ustadz. Terputus. Nah, taib. Tafadhali Bu Diana. Dibaca soalnya. Aina sa'atu. Aina sa'atu. Aywa, aina sa'atu. Sa'atu itu jam itu. Jim jawabannya. Ya, hiya alal maktabi. Ya, mana maktab? Meja ya. Meja. Aywa, hiya alal maktabnya. Di sini kita belajar tentang kata ganti, ada yang huwa, ada yang hiya. Nah, ya, dari pertama tadi kita belajar kata ganti. Taib, nam, ahsanti. Kita sekarang ke Bu Budi. Budi. Oke, benar ya, Jim ya, hiya alal maktabi. Taib. Nam, tafadhali Budi. Ainal rojulu. Ayo, ainar rojulu. Ainar rojulu. Huwa fil ghurfati. Yang mana? Alif. Ya, kita lihat jawabannya sahih. Alif ya. Naam, ahsanti. Masya Allah. Al-ghurfah mana al-ghurfah? Ghurfah itu kamar. Ayo, ar-rojul. Rojul itu laki-laki. Laki-laki ya, dewasa. seorang laki-laki dewasa. Seorang Naam, laki-laki. ahsanti. Taib, kita ke Bu Iis. Naam. Bu Novi, afwan ya. Bu Novi. Ya, Bu Novi. Taib, tafadhali Bu Novi. Ini dia. Nanti dibantu Bu. Enggak usah khawatir. Pilihlah tulisan yang benar ya. Pelajar itu di universitas. Ya, tulisan yang benar yang mana? Tak dulu Ustadz. At-tolibu fil jami'ati. Fil jami'ati yang mana? Ini hampir mirip semua ya. Jim ya Ustadz? Ya, Benar nggak? Jim. Coba kita lihat jawabannya. Ya, ahsanti, sahih. Ya, at-tolibu fil jami'ati. Ya, di situ tadi ada macam-macam kata tolibnya, ada yang tidak pakai alif,
ada yang Ya. langsung lam, ada yang lamnya double ya. Ada yang 6 C-nya nggak pakai ahsanti. ya. Ya, ada yang nggak pakai. 6 ahsanti, Masya Allah. Taib. Sekarang Bu Iis, tafadhali Bu Iis. Ya, pulpen itu di atas meja. Bahasa Arabnya yang mana yang tepat? Al-qalamu alal maktabi. Yang mana? Yang Jim. Al-qalamu, kalau ini al-qalamu alal maktabi. Alal maktabi ba. Aywa, alal maktabi ya. Al-qalamu alal maktabi. Jadi taknya tidak pakai alif. Nah, di sini kita belajar bagaimana menghafal kata ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kita lihat ya, ba, benar ya. Al-qalamu alal maktabi. Nah, tadi banyak-banyak macam ada kolam, al-qalam ya. Nah, taib, ahsanti. Berikutnya Bu Rina. Oke, masih ada ya. Tafadhali Bu Rina. Pedagang itu di toko. Ya, pedagang itu di toko, tulisan yang benarnya yang mana? Tajiru. Nah, toko ini saya lupa. Ya, tokonya itu dukan ya. Ini sama, hampir mirip semuanya nih. Tulisan yang benar yang mana? Iya nih. Dukani. Taji. Dukani. Apa ya, Ustaz? Yang mana? Huruf apa? Dukani. Dukaninya apa yang dal? Apa yang ba ya? Ya, Masya Allah. Pilih yang mana, Bu? Pilih aja dulu. Nanti kita kasih tahu jawabannya. Fil dukan. Ayo, fit. Ya, ini semuanya fit huruf dal ya. Huruf samsiah. Fit, duk, yang dal. Oke, kita lihat. Benar ya, fit dukani. Jadi kafnya panjang. Dukan itu kafnya panjang. 6. Ahsanti, sahih. Taib, kita lihat masih ada nggak nih? Bu Rika ya. Oh ya, masih ada. 6. Tafadhali Bu Rika. Ranjang itu di dalam kamar. Ya. Alal gurfati. Asari. Ranjang itu di ya. Ya, di dalam kamar, benar. Asariru As-sariru ya. fil gurfati. Yang mana? Asariru itu kan? Benar. Asariru fil gurfati. Huruf apa? Ba harusnya. Aywa, harusnya huruf ba. Oke, kita pilih benar ya. Huruf ba. Ahsanti, sahih. Kita lihat masih ada nggak nih? Kita ke Bu Diana berarti. Habis ya. Intah. Oke. Ustaz mau nanya, 6, tafadhali. itu kok pilihannya alif, ba, jim, dal itu kenapa sih? Pilihannya tapi A, B, tidak C, ada. D. Maksudnya A, B. apanya, Bu? Apanya, Bu? Dia pinggirannya itu loh. Bukan. Ya. Alif A, apa, B, B C, D. apa, terus jim apa, terus da. Kayak Jim ABC. kok, Ya, kok pakai jim sih? B, C, D. pakai ya bukan abata ya. Ini Masya Allah. Jadi abjad yang kita sering lihat abjad itu dari bahasa Arab. Abjad. Coba abaja, abjad, huruf abjad. Oh. Ya, itu dari bahasa Arab. Ya, ABC itu urutannya urutan. Nah, kemudian Arab apa? Huruf Arab itu bukan abata urutannya sebenarnya. Abata itu nanti sudah di zaman Khalifah keberapa ya, bukan di zaman Khalifah Rasyidin, tapi sudah di zaman Abbasiyah. Yang Abbasiyah itu dirubah urutannya untuk menyusun huruf-huruf dengan bentuknya yang sama ya. Ba sama dengan ta sama dengan sa. Kemudian ada ja, ha, kho disusun berurutan karena mirip ya. Kemudian dal sama zal ya, ro sama zai itu disusun berurutan karena mirip. Ya, padahal bukan seperti itu. Urutan kalau abata saja itu namanya urutan hijaiyah. Ya, tapi kalau abjad, hawaz dan seterusnya ada ininya sampai. Ya, itu namanya urutan abjadiyah ya, urutan abjad. Ya. 6, Masya Allah. Jadi seperti A, B, C, D ya, A, ba, alif, ba, jim, dal. 6. Jadi itu urutan sebenarnya huruf hijaiyah, huruf Arab. Ya, abatasa itu susunan terakhir ya, untuk mempermudah orang mengingat. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaif haluki Bu Emi? Alhamdulillah bi khair Pak Ustaz. Alhamdulillah. Muhammad Tayyib. Adilnya jadi Rika. Nah, tayyib. Ini sudah selesai, oke. Nah, sudah selesai pertanyaannya ya. Udah selesai. Ya, selesai pertanyaan Bu. Belum kita mulai. Sekarang coba yang terakhir ini. Yang terakhir ini coba kita kasih Bu Emi. Kalau nih pilihlah tulisan yang benar, ranjang Ya. itu di dalam kamar. Ya, Itu As-sariru As-sariru alal di dalam fil ya. ghurfati. Yang mana berarti Bu? Yang as-sariru alal ghurfati as-sariru fil ghurfati. Mbak, Mbak, kenapa nggak pilih yang dal, Mbak? rinya pakai ya kalau nggak salah karena 2 harokat ya. Aywa, nam, ahsanti. Baik, kita lihat. Benar nggak sih? Benar ya. Jadi Alhamdulillah. mbaknya as-sariru fil ghurfati. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir ya, baru selesai pertanyaannya. Sampai sesi terakhir silakan kembali ke bawah. Ya. Tayyib. Sekarang kita akan pindah ke ya. Dars kelimanya nanti kita akan bahas di pekan berikutnya insya Allah ya. Sekarang kita akan ambil pelajaran kita ya. Oke. Sekarang kita sudah di dars ke-9 ya, masuk bukan dars ke-9. Ya, dars ke-9 sudah kita ambil, sekarang kita ambil panduannya ya. Kita akan ambil panduannya. Oke. Silakan ada pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan tadi gimana? Mudah nggak? Mudah ya? Alhamdulillah. Ya, mudah dan bisa merefresh kaidah sebelumnya. Bahwasanya kata ganti kalau untuk laki-laki kata gantinya apa? Huwa. Huwa ya. Kalau untuk perempuan muannas Iya. iya. Ya. Kemudian ada apa namanya? Huruf jar ya. Kalau ada huruf jar berarti belakangnya Kasroh. kasroh. Ya, yang kita pelajari tadi, yang kita pelajari dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, sekarang kita akan ambil dars ke-9 ya. Panduannya silakan dibuka kalau bukan buku panduan atau langsung lihat di layar ini Ana tampilkan ya. Pelajaran ke-9. Kita mulai dari Bu Diana membaca tadi. Naam, tafadhali Bu Diana. Pada bagian ini kita mempelajari suara yang dari kata sifat dalam bahasa Arab. Kata sifat dalam bahasa Arab mengikuti benda yang disifatinya. Contoh, baitun jadidun, rumah baru. Aywa, sampai Dalam bahasa Lagi? Arab, kata sifat Ada suara disebut berdengung ya Ustadz ya? dan benda yang disifatinya disebut ya, oke. man'ut. Jadi untuk mengkondisikan atau supaya lebih kondusif, mungkin yang belum membaca ya bisa mematikan mic-nya. Nah. Oke. Baik. 6. Masih kedengaran mendengung enggak ya? Oke, 6. Jadi yang belum dipersilakan membaca bisa boleh mematikan dulu mic-nya supaya lebih kondusif ya, tidak. Oke. Nah, tafadhali Bu Diana lanjut. Kata sifat yang mengikuti kata benda dalam hal A. Jenis, sifat dari benda muzakkar atau maskulin, juga Aywa. berbentuk muzakkar, dan benda muannas atau feminin, juga berbentuk muannas. Nah, ayo contohnya. Contoh, baitun saghiratun, bintun. Bintun, ya, saghiratun, artinya anak kecil perempuan. Waladun saghirun, anak kecil laki-laki. Oke. Bawahnya. Sayyaratun jadidatun, mobil baru. Kitabun jadidun, buku baru. Aywa, nam, ahsanti, sahih. Jadi di sini jenis yang pertama yang kemarin kita sudah bahas ya, bahwasanya na'at atau sifat itu mengikuti yang disifati atau mengikuti man'ut itu dalam 4 jenis. Yang di sini baru disebutkan ada 3 ya. Yang pertama apa? Ya, dari segi jenis. Ya, jenis itu yang kita bahas sebelumnya dari segi i'rab, itu hanya urutan aja ya, urutan di sini kita ikuti sesuai dengan yang dalam buku ya. Pertama dari segi apa? Jenis. Jenis itu maksudnya mudzakkar atau
Mudzakkar atau muannas. Aywa, naam, ahsanti. Taib. Sekarang lanjut bagian B ya, Bu Budi. Tafadhali Bu Budi dibaca. B berbentuk ma'rifah atau tertentu atau nakiroh tak tentu. Jika bendanya isim ma'rifah, maka nafsnya ma'rifah. Dan jika bendanya isim nakiroh, maka man'utnya juga berbentuk nakiroh. Contoh, Bilal adalah guru baru. Bilalun mudarrisun jadidun. Aywa, yang mana yang dimaksud? Yang mana yang maksud naat ngikut man'ut, yang mana? Bu Budi. Naat adalah jadidun. Ya, jadidun. Dia ngikut kata? Bila mudarrisun. Mudarrisun ya. Mudarrisun. Ya, bukan Bilalun tapi ngikut kata mudarrisun. Aywa. Nah, kalau Bilal ini bukan nakiro ya, tapi ma'rifah. Loh, kok bisa? Kan ada tanwin, Ustaz. Kok jadi ma'rifah? Iya, semua nama walaupun bertanwin kita masukkan dia dalam golongan ma'rifah. Ya, itu ada penjelasannya nanti bukan nanti ya, kita sudah ambil di halaman 11 ada. Ya, di halaman 11 ada buku panduan ya, tapi mungkin kita lupa. Ada penjelasannya ya di halaman 11. Jadi setiap nama ya, apalagi nama laki-laki kita Muhammadun, Hamidun, kalau ditanya ma'rifah atau nakiroh, kita bilangnya apa? Ma'rifah. Ya, nanti ada yang bilang kan tanwin. Iya, walaupun dia bertanwin ya, dia masuk golongan ma'rifah karena nama itu pasti sudah nentu. Kita bilang Muhammad pasti si Muhammad ya, bukan yang lain. Kita bilang Khalidun si Khalid ya, bukan kata sifat, ini nama orang. Nah, jadi jadidun di sini naat ya, sifat itu dia mengikuti man'ut ya, kata yang disifatinya adalah mudarrisun. Ya, nah, ahsanti. Taib. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua, guru yang baru itu berada di dalam kelas. Al-mudarrisul jadidu fil fasl. Fil fasli. Ayo, fil fasli. Nah, bacanya apa? Fil fasl atau fil? Kalau lagi belajar nahwu, ya ini kita baca sampai di akhir fil fasli. Ya, untuk melihat apakah faham dengan huruf jar atau tidak. Tapi dalam pembicaraan harian itu biasanya tidak terbaca ya. Fil fasl, kecuali dia mau liatin ana tahu nahu nih, ya bisa. Ilmu nahu saya lumayan ya, fil fasli ya bisa, boleh. Nah, tip itu ya. Jadi yang kedua adalah dari ya melihat nakiro atau ma'rifah ya, ma'rifah atau nakiro ini dari segi ini naat ya, mengikuti man'ut. Oke. Yang pertama jenis, yang kedua dari ma'rifah atau nakiro, dan yang ketiga oke kita lanjut ke Bu Iis ya. Bu Novi afwan. Nah, afwan Bu Novi. Tafadhali Bu Novi dibaca. Status kata sifat berstatus sama dengan benda yang disifatinya. Ya, apa itu status di sini maksudnya? Yang kemarin kita sebut dengan i'rab. Ya, i'rab di sini diartikan dalam bahasa dalam buku kita bilang status ya. Kalau ana dalam bahasa pengajaran biasanya bilang dari segi keadaan, i'rab statusnya, keadaannya. Nah, ini hanya hanya istilah saja, yang jelas yang maksud adalah apa? Perubahan i'rabnya, marfu, majrur, itu maksudnya ya, status. Silakan lanjutkan Bu Novi. Haza baitun jadidun. Ya. Ini rumah baru. Ini rumah baru. Ya. Kemudian bawahnya. Ana fi baitin. Ya. Fi baitun apa fi baitan? Fi baitun apa fi baitan? Baitin. Ya, itu bahkan Batman ya. Nah, ahsanti ya. Ana fi baitin ya, di sini lihat jadidin. Lihat di sini dia kasroh ya, karena ngikut sebelahnya kasroh. Aywa. Nah, ya sifat. Jadi status atau yang kita sebut kemarin dengan istilah i'rab ya, ini yang dimaksud dengan statusnya itu. Aywa. Jadi kalau dia
Oke. Bentar. Berstatus sama dengan yang disifatinya ini rumah. Hadhihi baitun jadidun, itu maksudnya ya. Jadi marfu. Ya. Tayyib. Kita lanjut ini. Oke. Ustaz, itu yang di teksnya kok yang satu hadza, kemudian ini hadhihi. Yang satunya hadza, yang Iya mana? Ustadz, artinya tuh yang di artiannya. Ya, Ini salah ya. hadhihi. Nah, ini tidak bisa dipegang, ini salah. Jadi harusnya hadza. Karena baitun ini Mudzakkar. mudzakkar. Ya, di sini mungkin karena lihat baitunnya ya ke bawah jadi hadhihi. Ya, padahal lihat Kan bukan mu'annas. baitun mudzakkar karena bukan tak marbutoh. Ya, ada yang bukan tak marbutoh, muannas itu kata bintun ya, bintun ini pakai taknya tak terbuka ya. Tapi karena dia bermakna anak perempuan ya, maka kita jeniskan dia jenis muannas. Maka kalau kita bilang ini seorang anak perempuan, kita bilang hadhihi bintun ya, hadhihi bintun. Naam, ahsanti ya, masya Allah ya. Ana nggak ngeh itu di situ ada kata hadhihi. Naam, oke, itu berarti butuh ini bisa kita laporkan ya, bisa bukan kita laporkan, kita kasih tahu penulis ya, ini nanti dirubah oleh ya. Oke. Kemudian berikutnya Masih saya Ustadz. ya, masih Bu Novi. Masih contoh kan? Contoh Iya. berikutnya ya. Oke, silakan. Al baitul jadidu jamilun. Ya. Rumah yang baru itu indah. Aywa al baitul jadidu jamilun ya, rumah yang baru itu kenapa? Jamilun ya, indah. Naam, ahsanti. Tip. Kemudian contoh berikutnya. Man fil baitil jadi di Aywa. siapa yang berada di rumah yang baru itu? Aywa. Yang baru nggak pakai itu ya? Yang baru boleh pakai itu ya. Ini terjemahan memang Pakai agak itu, pakai al. Ya, pakai al boleh. Kita pakai kata itu walaupun tidak ada dalam terjemahan boleh. Ya, makanya kalau kita sudah paham ya, terjemahan itu bisa berbagai macam, yang penting tidak merubah makna ya, makna sebenarnya. Nah, oke. Yang di sini ya, yang ditulis hanya 3 ya. Jadi ada ma'rifah nakirahnya, ada jenisnya sama status atau kita sebut dengan i'rab ya. Ada satu yang hilang tentang apa? Adat ya, adad ya, tentang bilangan atau jumlah ya, bilangan atau jumlah ini kita belum ambil dalam pembahasan ini ya, dalam dars ke-9 ya, karena belum ada contoh-contohnya dalam kalimat. Oke. Tayyib. Sekarang kita akan lanjutkan. Naam, baca buku panduannya. Sekarang Mbak Atik ke Bu Is. Ya, Bu Is. Tafadholi Bu Is. Ya. Nomor 2 ya. Berarti nomor 2 ini. Nah, silakan Bu Is. Yang berakhiran an atau alif dan nun tidak boleh tanwin. Ya, naat yang berakhiran an ya, panjangannya an atau alif dan nun tidak boleh tanwin. Contohnya ya. Silakan dibaca contohnya Bu Is. Kaslanu. Aywa. Ini salah ya. Ini kaslan salah tulisannya. Harusnya apa? Kas. Pakai sin. Harusnya pakai sin. Ini salah tulisannya ya. Kaslanu, bukan kauslanu tapi kaslanu. Aywa. Nah. Artinya apa? Malas. Aywa. Nah, dilanjut. Jau'anu, lapar. Aywa. Atoshanu, Haus, benar. marah. Nah. Kenyang. Mal'anu ya, kenyang. Ya, di sini kita lihat ya, diartikan oke, nah. Diartikan kenyang ya. Yang sebelumnya Anda bilang juga boleh artikan kenyang, dan yang kedua boleh diartikan penuh. Ya, penuh. Mal'an ya, dari kata mali, mala ayam lau mengisi ya, maliun penuh ya, mal'anu ya, penuh banget. Nah. Taib, Masya Allah ya. Di sini diartikan apa? Kenyang. Maksudnya adalah begini, misalnya kita mau bilang
di dalam kelas ya, di dalam kelas ada murid yang lapar. Ya, ada murid yang lapar. Bahasa Arabnya gimana? Fil fasli ya. Fil fasli apa nih? Ada murid yang malas. Bahasa Arab kata ada. Ada. Ya, nggak perlu ya. Jadi kata ada itu nggak perlu dalam kalimat, nggak perlu. Jadi kita bilang fil fasli tolibun yang lapar. Lapar bahasa Arabnya apa? Ya, jau'an. Ya, jau'an. Fil fasli tolibun jau'an. Di sini kita lihat ya, bahwasanya tolibun tanwin enggak? Tanwin ya, tapi di sini jau'anu enggak tanwin. Kenapa? Karena memang ya Karena ada alif. Ya, sifat-sifat yang diakhiri oleh alif dan nun seperti ini, jau'anu, godbanu, dan yang tadi kita sudah baca ini memang tidak bertanwin ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan ya, karena dia memang tidak bertanwin. Ayo. Sekarang kalau kita pakai alif lam, jadinya gimana? Kalau kita pakai alif lam, kita mau bilang benar. Jadi siswa yang lapar itu di dalam kelas. Ya, berarti bahasa Arabnya at-talibu ya, at-talibu al-jau'anu bisa ya, al-jau'anu fil fasli ya. Jadi tolib atau murid yang lapar itu ada di dalam kelas. At-talibu al-jau'anu. Di sini kita lihat ma'rifah dua-duanya karena apa? Alif lam. Ya, dua-duanya pakai alif lam. Ya, ini kita sebut dengan apa? Naat. Ya, naat man. Oke. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya? Baik. Berarti kita pindah. Nah. Oke. Berarti yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kata khusus ya, Ustaz ya? Ya, ada beberapa kata seperti rahmanu. Rahmanu juga sama ya. Rahmanu ya, rahmanu. Jadi tulisannya itu sebenarnya gini. Ya, tulisan sebenarnya itu adalah rahmanu. Rahman. Ya. Rahmanu. Cuman di Al-Qur'an yang sering kita lihat adalah rahmanu. Alifnya pakai alif kecil ya, rahmanu. Ini juga sama ya. Sama, masih bagian dari kata yang tadi. Ya. Oke. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya. Nah, berarti kita akan lanjut membaca ad-darsul ashir. Ad-dars al-ashir ya, pelajaran yang ke-10 ya, pelajaran. Nah, ini Bu Rika lagi baca ya. Nah. Ya. Ya. Nah, Bu Rika. Taib. Suaranya kedengaran ya. Nah, sekarang kita akan ambil ya ad-darsul ashir, pelajaran ke-10 ya. Ini kita ambil dulu kosakata yang ada dalam pelajaran ke-10 ini. Ya, kemudian itu kita akan bahas tentang kaidah-kaidah yang ada dalam percakapan itu atau dalam kosakata ini, itu nanti ada di tadribat ya, tamrinat atau di latihan-latihannya. Baik. Kita lanjut sekarang ya. Percakapan antara Hamid dan Muhammad ya, Hamidun wa Muhammadun. Oke. Sekarang kita akan minta 2 baris ya, per 2 baris membaca. Kita mulai dari terakhir Bu Is ya, terakhir tadi. Oke. Yang mana Ustadz ini? Halaman berapa yang mana Bu ya? Ya, halaman bentar ya. Ini halaman 54. Halaman 54. Ya, 54. Ya, bukan 45 ya, karena angka itu masih sama ya, internasional semuanya dari kiri. Nah, 54 bahasa Arabnya gimana? Arba'atun
Arba'atun khomsah. Aywa wa Arba'atun wa khomsa. khamsun. Khomsun. Khomsun. Khamsun. Khomsun. Arba'atun wa khomsun. Aywa, arba'ah 4, khamsun 50. Ya, 54. Ya, ini sering kita ulang bahwasanya kalau dia puluhan ya di mana-mana dia puluhan ribu ya, puluhan juta, puluhan miliar, puluhan triliun, ketemu dengan puluhan pasti dibalik. Ya, pasti kita sebut dulu satuannya, kemudian puluhan. Ya. 55 khamsah wa khamsun ya. 56 ya, sittah wa khamsun. Jadi kita sebut dulu satuannya, kemudian puluhan. Tayyib. Na'ud ilal fauq ya, kita kembali ke atas ini. Ya, kita mulai dari Bu Rina berarti ya. Bu Rina membaca 2 baris ya, 2 baris, kemudian kalau bisa diterjemahkan boleh diterjemahkan ya. Nanti kita akan bantu. Anta. Gitu ya. Ayo, benar. Sahih. Ana talibun ba Bil. Ya, itu bil ya. Ana talibun bil. Ya, jadi kalau ada huruf ba di depan kata ini memungkinkan dia adalah bi. Huruf jar. Ya, huruf jar ya. Huruf jar. Jadi ini ada kata al-jami'ah ya, al-jami'ah. Kemudian di sini ada bi. Dia apa namanya, nyambung dengan huruf alif yang di depan. Jadinya tulisannya seperti itu, bil jami'ah. Ya. Bil jami'ah. Artinya man anta? Ana talibun bil jami'ah. Artinya talibun bil jami'ah. Aywa, artinya apa, Bu Rina? man anta. Ya, siapakah? Siapa? Siapa kamu? Saya. Saya pelajar di ya, bi di situ bermana apa? Bermana fi. Oh. Ya, bi di situ bermana apa? Bermana fi. Jadi kalau ada kata bi, biasanya bi itu bermana ana talibun bil jami'ah. Saya seorang pelajar di universitas. Ya, biasanya orang Arab gini. Aina taskun? Ana askun fi Bekasi bi Indonesia. Fi Bekasi di Indonesia ya. Saya tinggal di Bekasi. Bekasinya di mana? Di Indonesia. Ya, jadi dia nggak sebut ana askunu fi Bekasi fi Indonesia, tidak. Tapi dia sebut fi Bekasi bi. Ya, jadi banyak di Indonesia. Di situ dua-duanya bermakna di. Ya, dua-duanya bermakna menunjukkan. Kapan membedakan menggunakan bi dengan menggunakan fi, Ustaz? Ya, seperti yang tadi itu sebenarnya sama aja, ya. Boleh. Sama aja ya. Ya, ana talibun bil jami', ana talibun fil jami'ah. Ya. Nah, ahsanti. Taib. Sekarang yang berikutnya berarti kita ke Bu Ustaz, berarti tadi artinya bukan seorang pelajar, Ustaz. Kan di universitas kan mahasiswa. Ya, seorang pelajar atau seorang mahasiswa ya. Nah, berarti mahasiswa di universitas. Nah, ahsanti. Tolibun ini bisa benar ya. Jadi bisa bermakna mahasiswa, bisa bermakna siswa. Kalau ini dipakai untuk yang SMA atau SMP, ini berarti siswa. Kalau SD ini bukan tolib, tapi kita bilang apa? Tilmid ya. Tilmidun, murid. Ya, tilmidun. Ya, tilmidun itu kalau bilang tilmid itu muridnya seolah-olah itu ya kecil ya, muridnya kecil, tilmizun ya. Baik. Ana talibun bil jami'ah ya, saya seorang mahasiswa di universitas. Ya. Universitasnya sudah ketahuan nggak? Udah, ya sudah tahu. Ya, yang dimaksud yang mana? Karena dia pakai universitas alif. Itu. Ya, universitas alif lam. Ya, pakai alif. Pakai makrifah. Nah, ahsanti. Tayyib. Sekarang kita ke Bu Rika. Tafadhali Bu Rika. A'anta tolibun jadidun? Aywa. Apakah kamu mahasiswa baru? Naam. Ana tolibun jadidun. Betul, saya mahasiswa baru. Aywa, saya mahasiswa baru, maba ya. Mahasiswa baru. Anta tolibun jadidun? Naam, ana tolibun jadidun ya. Di sini belum ada kaidah-kaidah yang aneh ya. Semuanya kita sudah dapat ya. Jadidun di sini naat,
Mana man'utnya? Tolibun, man'ut. Tolibun. Ya, Tolibun. ya, tolibun juga sama ya. Naam, ana tolibun jadidun. Oke, naam, ahsanti. Taib. Berikutnya sekarang ke Bu Emi. Ya, tafadholi Bu Emi, 2 baris berikutnya. Min aina anta? Aywa. Ana minal Hindi. Naam, ahsanti. Ma'nahu? Dari mana kamu berasal gitu ya? Gimana Aywa, sih? benar. Dari mana kamu? Gitu ya. Min aina anta? Ya, min aina anta ini oke, dilanjut dulu nanti Anda jelasin. Saya dari India. Aywa, saya dari India ya. Min aina ant? Ana minal Hindi. Min Hindi al-Hindu artinya India. Naam, ahsanti. Kemudian min aina anta ini naam. Min aina anta ini adalah kalimat masih umum sebenarnya. Ya, misal orang sudah kenal kemudian baru ketemu lagi ya, atau sudah dari tadi ketemu kemudian tiba-tiba pergi kemudian datang, dia tanya min aina ant. Ya, dia jawab apa? Saya dari India? Enggak. Saya dari Indonesia? Enggak. Bukan. Ya, pasti bilangnya tadinya dari mana? Ya, itu kalau sudah kenal. Tapi kalau baru kenal ya tiba-tiba dia tanya min aina ant. Ini biasanya menanyakan apa? Asal. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia pun ada isyarat seperti itu. Kalau sudah berteman lama baru tiba-tiba bertanya min aina ant. Ya, ini aneh ya. Ya, kecuali ya, kalau memang tidak tahu ya min aina ant, ya maka kita akan sebutkan asal ya. Asalnya dari mana. Tayyib. Ini ada suara apa nih? Ya. Oke, nah. Tayyib. Ana minal Hindi ya, saya dari India. Tayyib. Sekarang kita akan lanjut ya ke Budiana. Tafadholi ya. Kita ulang dari Budiana. 2 baris Mas berikutnya. Muka. Mas Muka, benar ya. Terus Ismi Muhammad. Aywa, ismi Muhammadun ya, ismi Muhammadun. Ini kalau Muhammadun. kita Muhammadun, ismi Muhammadun. Ma ma'nahu? Siapa namamu? Siapa namamu, benar? Nama saya Muhammad. Aywa, nam ahsanti. Sahih ya, nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad. Benar ya, nama saya Muhammad. Ismi Muhammadun. Taib. Jadi kalau menanyakan nama itu pakai ma ya, bukan man tapi ma. Ya, jadi bukan man ismuka, bukan. Tapi mas ya, mas muka. Oke, kita sudah ambil kata mas muka ini ya. Atau ada kata ibn, ini mirip dengan kata ibn. Kenapa kita baca mas muka bukan ma ismuka? Ya, ini ada simbol di atasnya nih. Ada simbol kecil. Apa itu? Hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Jadi kita tidak baca ma ismuka, tapi kita baca mas ya, mas muka ya. Siapa namamu? Ya, ismi Muhammadun ya, nama saya Muhammad. Mungkin ada yang bertanya, kok diartikan siapa, Ustaz? Kan itu ma. Ma itu kan artinya apa? Ma artinya apa? Apa? Artinya apa? Ma itunya apa? Ya. Jadi ma ya, ma dalam bahasa Arab itu berarti apa gitu. Nah, sekarang kenapa kita artikan menjadi siapa? Ya, karena orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kalau nanya nama dianya pakainya siapa, bukan pakai apa. Ya. Orang Inggris padahal ya, kalau bahasa Inggris itu pakainya what. Dia nggak pakai who. Benar nggak? What? Ya, what is nggak pakai who. Ya, benar nggak? Sama seperti Arab ya. Jadi nama itu bukan orangnya ya, nama itu kata benda ya, kata benda mati, nama ya, bukan orangnya ya, kata benda, namanya itu adalah benda mati, maka kita pakai ma ya. Nah, tayyib. Sekarang kita lanjut. Oke. Bentar, ini kita lanjut berarti ke Bu Budi ya. Tafadholi Bu Budi. Waman hadal fatal ya, fata ya, fata ini al fata ya. Waman hadal fatal ladzi, benar. Waman hadal fati
Fata, bukan fati ya, fata. Ya. Waman hadal Fatallazi. Naam. Ya, fatalladzi ma'ak apa ya? ma'ak. Ustaz? Ya. Wa man hadzal fatalladzi ma'aka. Ya. Dan siapa? Waman. Ya, Dan ini ya. siapa? Dan siapa? Dan Waman. siapa ini? Ya, hadzal fata bahasa Arab artinya apa? Hadzal fata. Ya, al-fata artinya pemuda. Pemuda. Oh. Ya, al-fata artinya pemuda. Maka hadzal fata berarti pemuda ini. Pemuda ini. Ini ya, dan siapa pemuda ini? Dan siapa pemuda ini yang? Ya, yang ma'aka bersamamu. Ya. Bersamamu. Ya, seperti itu ya. Fata. Gimana? Bu Budi? Ya. Ya. Waman hadzal fatal ladzi. Coba dibaca. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka ya. Benar, ma'aka. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka. Oke. Huwa zamili. Naam, ahsanti. Huwa zamili ya, huwa zamili. Zamili yang terakhir ini harusnya ada titik ya. Cuman biasanya juga orang Arab ya-nya itu tidak pakai enggak pakai titik. Ya. Nanti ada yang bertanya, nah gimana kita bisa bedain antara yang huruf ya benaran sama huruf ya atau huruf alif yang bentuknya ya? Ya, ini ya. Ini kalau kita lihat di tampilan layar, ya tampilan layar ini huruf al-fata sama zamili ini sama. Ya, kecuali buku ibu-ibu mungkin beda. Kalau di layar, coba dilihat di layar ini. Zamili itu ya-nya nggak pakai titik 2, tapi kalau di saya ada titiknya tuh, Ustaz. Ya, ada titiknya ya, oke. Kalau di sini nggak ada titik, ya. Dari mana kita bisa ketahui bahwa itu adalah ya? Ya, dari maknanya, dari makna. Ya, nggak ada zamila gitu nggak ada. Adanya zamili. Ya. Apa arti? Ya. Zamila pakai lam ya, pakai alif seperti ini nggak ada ya. Lah tulisannya. Jadi harusnya ini zamili. Apa arti zamili? Orang ya. Ini zamil. Zamil artinya teman. Oh. Ya. Ada bukan nama orang ya? Ya. Bukan nama orang ya. Jadi dia ada temanku. Benar, dia temanku, zamili. Ya. Oh, linya itu kan kepunyaan ya. Benar ya. Dari kata zamilun. Ya, zamilun. Zamilun artinya seorang teman. Ya, zamilun seorang teman. Kalau teman saya zamili. Jadi huruf ya yang bermakna saya di sini adalah huruf ya yang di akhir kata. Zamili artinya teman saya. Contoh lain, kolamun. Ya, kolamun. Apa arti kolamun? Pulpen. Ya, kalau kita bilang kolam saya, apa pulpen saya? Berarti kolami. Ya, kolami. Ya. Pulpen saya. Ya. Nah, ini huwa zamili. Apa arti huwa zamili? Dia teman saya. Aywa, dia teman saya ya. Dan siapa ya pemuda ini yang bersamamu? Kemudian dia bilang huwa zamili ya, dia teman saya atau dia adalah ya teman saya. Nah, ahsanti, tayyib. Kita lanjut sekarang berarti ke Bu Novi. Ya, tayyib. Nah, tafadhali Bu Novi dibaca. Ini apa Ustadz? Nanti kita baca. Ahwa ya? Benar, ahwa. Iya. Ya. Ahwa aidon minal hindi. Aywa, artinya? Nggak tahu. Ahwa, di sini arti apakah? Apakah? Artinya dia. Apakah dia aidon apa sih? Aidon. Apa arti aidon? Juga. Ya, juga. Artinya juga. Oh, apakah dia juga dari India? Aywa, nah, ahsanti. Ini aidon sudah kita dapat sebelumnya ya, berarti butuh murojaah kosakata lagi nih ya, insyaallah. Ahwa aidon ya minal hindi, apakah dia juga ya dari India? Jawabannya gimana Bu Novi? La huwa minal yabani. Aywa. Artinya? Bukan, dia dari
Yabani apa Ustaz? Yaban, 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 Jepang. Jepang. Jepang ya, Jepang. Jaban. Bukan, dia dari Jepang. Naam, ahsanti. Tayyib. Tayyib. Al-Yaban, Al-Hind ya. Naam. Ba'dahu. Ya, oke. Sekarang kita ke Bu Iis. Ya, tafadhali Bu Iis. 12 berikutnya. Masmuhu, Masmuhu, benar ya. Masmuhu. Apa artinya? siapa namanya? Siapa namanya? Hu di situ artinya nya ya. Siapa namanya? Siapa nama dia gitu ya. Masmuhu. Kemudian Ismuhu Hamzatu, aywa. namanya Hamzah. Aywa, namanya ismuhu Hamzah ya, namanya Hamzah. Aywa, ahsanti, sahih. Ya. Kalau tadi nanti kita akan ambil dalam latihan ya, ada kita akan pelajari ka, masmuka kamu, kepemilikan kamu, hu ini kepemilikan dia. Nanti ada dalam latihan kita akan pelajari insyaallah. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut. Oke, 2 baris berikutnya ke Burina. Tafadhali Burina. Malubutuka ya Muhammad. Nah, ya Muhammadun apa ya Muhammadan? Ya Muhammadun. Ya Muhammadun. Ya Muhammadu ya. Jadi kalau ada ya, ini tanwinnya Hilang. ya, tanwinnya hilang. Jadi bukan Muhammadun lagi, tapi Muhammadu. Ma lugatu kayak Muhammadu. Nah, santi. Lanjut. Baca dulu. Goti. Nah, suaranya putus-putus ya, Burina. Ya. Ayo, nah. Lugoti. Ya, lugoti gitu ya, lugoti. Atau kita lanjut langsung gotil. Itu. Nah, santi. Urdiyatu. Oke. Ya. Gotil urdiyatu. Nah, Burika, ya, masya Allah. Suaranya kedengaran ya, Burika. Nah, oke. Silakan silakan Burina di. Artinya benar. Tuka ini apa Ustaz? Malugotuka. Ya, apa bahasamu gitu ya? Apa bahasamu ya Muhammad? Ya, apa bahasamu wahai Muhammad? Lugoti al-urdiyah atau lugotil urdiyah. Artinya apa? Enggak tahu urdiyah tuh Ustaz. Lugoti ya, lugoti artinya bahasa saya, ya, bahasa saya adalah urdiyah. Al-urdiyah artinya bahasa Urdu. Oh, bahasa Urdu. Nah, bahasa Urdu. Ya, bahasa Urdu ini mirip dengan dia tulisannya pakai huruf Arab tapi bukan bahasa Arab. Ya, seperti Persia. Jadi huruf Jawi gitu. Ya, seperti Arab Melayu, ya, Arab Melayu ya, Pegon, ya, Arab Pegon. Arab Pegon ya. Jadi tulisannya pakai huruf Arab tapi pas dibaca orang Arab pasti pusing dia tuh. Karena bukan bahasanya. Ya, tapi dia bahasa lihat, Sunda di sini. Ya, bisa ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Ya, jadi Arab Pegon ya. Jadi kalau kita kasih orang Arab itu pusing dia ya, karena dia walaupun pakai tulisan bahasa Arab, ya, tulisan Arab tapi bukan bahasa Arab ya. Sebagaimana bahasa Inggris ya, sebagaimana bahasa Inggris itu pakai tulisan Latin ya sebagaimana kita, tapi kita tidak, kalau tidak belajar ya kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Sama juga bahasa Urdu ya, bahasa Urdu juga seperti itu. Bahasa saya Urdu. Bahasa saya adalah bahasa Urdu ya. Al-Urdiyah kita artikan bahasa Urdu ya. Jadi sebenarnya ada kata yang dihilangkan ya, tapi Ana terangkan simpel aja supaya tahu. Jadi aslinya adalah lugoti al-lugotul urdiyatu. Ya, kata lugohnya al-lugotu itu dihilangkan ya, karena sudah al-lugotul urdiyah. Ya. Oh, lugoti ya, lugoti al-lugotul urdiyah. Bahasaku bahasa urdiyah. Benar, seperti itu ya. Cuman lugohnya yang di sini supaya tidak terlalu banyak kata lugoh yang diulang maka dihilangkan. Lugoti al-urdiyah, bahasa saya ya, bahasa Urdu
Nah, ahsanti. Taib. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini kayaknya lumayan panjang. Oke. Sekarang kita lanjut dua baris berikutnya yang ini. Nah, kita ke Bu Rika. Tafadhali Bu Rika. Ya, tafadhali Bu Rika. Ahia lugotun sahlatun. Naam, ahia lugatun sahlatun. Ya. Naam. Naam. Ya. Hiya lugotun sahlatun. Aywa. Apakah dia bahasa sahlah apa Ustaz? Sahlah. Ya. Sahlah itu dari kata sahlun. Ya, ada yang namanya Oh, sahlun. yang sukar. Ya, Sukar mudah sahlun, gitu. ya. Oh, iya, Sahlun. iya. Kalau sahlun artinya apa? Mudah. Ya. Mudah. Benar. Berarti ya, ya. Apakah dia berarti dianya itu ini ke urdiyatun? Benar. Apakah Kembali ke kata. Dia lugu? Atau boleh kita ulang ya? Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Oh iya. Supaya lebih. Ahia. Lugot. Oh, ahia lugotun sahlatun. Naam, hiya lugotun sahlatun. Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Betul. Bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah. Naam, ahsanti. Ya, naam. Ahsanti. Jadi kata hiya di sini adalah menggantikan kata al-urdiyah. Ya, al-urdiyah. Al-urdiyah. Ya. Coba lihat di HP ya. Lihat kalau kita pakai keyboard ya kan bisa pilih tuh bahasa Arab, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ya. Itu coba lihat Urdu. Itu dia pakai tulisan Arab ya, tapi bukan bahasa Arab. Nah. Taib, naam, ahsanti. Naam, hiya lugatun sahlatun ya, dia bahasa yang mudah ya, karena mirip dengan Arab. Jadi dia bela ya. Bahasanya mudah. Taib. Sekarang setelah itu ya Bu Emi, tafadhali Bu Emi, baris berikutnya, dua baris berikutnya. Wa hamzatu malughatun. Ya, malugatuhu. Ya. Malugotuhu. Tugotuhu. Ya, itu hu ya. Jadi di situ ada hu. Jadi bukan kata lugotu aja tapi ada hu. Lugotuhu. Ya. Kalau lugotu saja ini tulisannya lam ya, goin ta marbutoh. Ya. Tapi di sini bukan ta marbutoh ya, tapi ada ta tersendiri kemudian ada ha. Ya, benar. Satu cengkok ya, ada satu cengkok ini berarti satu huruf. Ya. Wa hamzatu malughatu. Ya, satu nabar. Malughatuhu gitu ya. Ya, artinya? Ini hamzah bukan sih Pak Ustaz? Ya, benar si hamzah ya, si hamzah. Ya. Dan hamzah. Aywa. Apa bahasanya? Aywa, naam, ahsanti ya, apa bahasanya? Lanjut bawah. Lughatuhul yabaniyatu. Aywa, yabaniyatu ya, yabaniyatu. Yabaniyatu. Naam. Wahia lughatun so'batun. Aywa, naam, ahsanti. Artinya? Bahasanya hamzah. Aywa. Apa? Benar. Boleh. Oh, Bahasanya hamzah. Jadi hu yang ada di logo tuhu ini mengganti kata hamzah. Ya, jadi kata ganti ya, nanti kita akan pelajari dalam latihan ya, kata ganti seperti ini ya. Bahasanya lugotuhul ya? Lugotuhul, benar. Ya. Lugotuhul Ya. bani. Tadi bani bacanya apa? Bahasanya apa? Ya, tadi bacanya apa? Lugotul yabani apa lugotuhul? Lugotuhul. Ya, lugotuhul ya. Nah. Lugotuhul yabaniyatu. Bahasanya hamzah adalah bahasa apa nih? Yabaniyah. Dari kata yaban. Ya, dari kata yaban berarti bahasa Jepang. Nah, aywa. Al-Yaban negara Jepang, tapi kalau Al-Yabaniyah tuh berarti bahasa Jepangnya yang dimaksud. Al-Yabaniyah. Ada iya masjid. Benar, ada ya masjid.
Aywa al-arabiyatu, Bahasa al-urdiyatu, al-indonesiatu, Indonesia tuh. ya seperti itu ya. Nanti ada tambahan-tambahannya. Indonesia. Baik. Lanjut Bu Emi. Wahia lugotun so'batun. Nah, artinya Artinya dan gimana ya, bahasa hiya Dan lugotun bahasa dan Jepang. ya, dan bahasa Jepang itu Bahasa Jepang itu hiya ya, karena hiya ini adalah mengganti kata al-yabaniyah. al-yabaniyah tuh. Benar. Halo? Bisa diulang? Halo? Nah. Ya, oke. Ya. Bu Emi yang nelpon, bukan ya? Ya, bukan. Baik. Nah, silakan dilanjut. Wahia lugatun so'batun artinya dan bahasa Jepang. Dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Aywa, adalah bahasa yang sulit ya. Lugatun so'batun. Ya. Tulisan sama bacaan. Ya, ada yang sudah pernah belajar bahasa Jepang ini? Bahasanya apa nih? Ada yang bisa dibaca? Bisa. Di sini ada yang pernah? Enggak ya? Oh, Masya Allah ya, bisa tukar. Pernah, cuma lupa lagi Ustaz. Tukar ya. Bu Novi pernah? Enggak, Ustaz. Ini tadi, yang di tengah ini tuh no Ustaz, tapi yang lainnya nggak tahu lagi. Oh, Bu Rika. Oh, Bu Rika ya. Anak kita tadi Bu Novi ya. Bu Rika pernah belajar bahasa Jepang ya? Pernah sebentar, tapi baru hiragana yang huruf kanjinya belum. Ini kan antara huruf kanji ada hiragana. Wah, Masya Allah. Ya. Jepang. Tulisan Jepang tuh ada 3 macam. Masya Allah. 6 ya. Ustaz, Bu Rika ini artinya apa nih bahasa Jepangnya? Nggak tahu saya, itu udah 20 tahun yang lalu. Yang tahu. Oh, kayaknya artinya yang di bawahnya ya Ustadz ya? Bisa jadi ya. Al-Lughatul Yabaniyatu itu. Ayo, Al-Lughatul Yabaniyah panjang juga ya. Jadi bahasa Jepang ya. Panjang juga ya. Cengkok-cengkoknya banyak ya, padahal artinya cuma bahasa. Oke. Ya, ternyata masih mudah bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Taib. Kita lanjut ya. Sekarang berarti nantakil ila Bu Diana ya. Kita kembali ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana, 2 baris berikutnya. Nah, so'bah. Tadi so'bah itu lawannya apa? Aina abu. Ini apa ya Ustaz ya? Nah, lanjut. Oke, benar. Aina abuka ya. Aina abuka. Ya. Ya, oh yang sebelahnya. Ya, benar, yang bawah ya, 2 baris berikutnya. Yang ini ya, yang ini ya. Aina abuka ya Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammadu. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Naam, ahsanti. Abi fil Kuwaiti ya. Huwa tabibun syahirun. Naam, ahsanti. Ma'nahu. Aina abuka, apa arti? Aina abuka artinya di mana bapak? Di mana ayahmu ya Muhammad? Ya, benar. Bapakmu ya Muhammad. Benar. Abi ya. Bapak saya ya. Benar, bapak saya. Abi. Bapak saya di Kuwait. Benar, ya, bapak saya di Kuwait ya. Abi fil Kuwait ya. Kuwait ini begini tulisannya ya, pakai alif lam, al Kuwait. Dia dokter syahirun terkenal ya. Ini juga na'at ya. Huwa tabibun syahir. Dia dokter yang terkenal. Yang terkenal. Naam, ahsanti ya. Syahir. Taib. Ahsanti. Naam, nuasil ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Aywa. Sepertinya Bu Budi izin ya Ustaz. Kayaknya. Oh, Bu Budi tadi izin. Bu Budi ada? Tadi lagi nelpon ya. Baik, pagar. Ya. 6. Berarti kita sekarang kita ke Bu Is. Tafadhali Bu Is. Bu Novi afwan. Ya. Nah, tafadhali Bu Novi.
Wa Ini aina urutannya ya, ummuka. urutannya. Naam. Wa aina ummuka ma'nahu? Dan di mana ibumu ya? Benar ya, dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ya? Benar. Ya, di sini tak perlu ragu ya, nggak susah ragu-ragu. Kalau ada fi berarti kasroh. Naam. Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Aywa. Iya mudarisati. Iya. Mudarisat. Kalau tidak ada alif lam berarti bertanwin. Mudarisatin. Mudarisatin. Kenapa jadi kasroh? Belum ada penyebab. Ya, dia adalah ya. Kalau ada kata adalah ini berarti kembali menjadi Mudarisatun. Tun ya. Karena ini berarti hiya mudarisatun. Ya, itu khobar ya. Ya, dia adalah seorang. Oke, sekarang artinya silakan Bu. Hunaka apa Ustaz, lupa? Hunaka di sana. Ya, di sana ya. Ana huna wa anta hunak ya. Pernah anak ya. Ya. Ana huna. Dia juga di Kuwait. Ma'a apa Ustaz? Ma'a, apa arti ma'a? Bersama. Benar, bersama abi, ma'a abi. Bapak ya. Ya, bersama bapak. Ya. Dia benar. Mudarisatun. Ya, apa arti mudarisatun? Seorang guru ya. Seorang guru ya. Hiya mudarisatun hunaka ya. Dia adalah seorang guru di sana. Di sana. Aywa. Di mana di sana? Di Kuwait. Di Kuwait. Nah, ahsanti, sahih. Taib. Kita lanjut sekarang ke Bu Iis ya. Tafadholi Bu Iis. Oke. 2 baris berikutnya ya. Nah, ini kita ambil kosakatanya dulu semuanya ya. Nanti dalam latihan kita akan bahas kaidah. Oke. Tafadholi Bu Iis. Dhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Naam. Naam. Dhahabatu. Dhahabatu. Itu bukan dhahabatu tapi dhahab. Dhahab. Ya, di sini harusnya sukun ya. Kalau yang di buku ibu-ibu ada kata dhahabanya itu ba-nya itu fathah, itu salah ya. Itu harusnya sukun. Dhahab. Ya, dhahabtu. Harusnya itu sukun ya. Naam. Adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Naam, dhahabtu. Oke, artinya apakah dia pergi ke Kuwait? Dhahabta. Ya, dhahabta. Kalau zahaba dia ya. Kalau zahaba kalau dhahabta kamu. Apakah kamu ya gitu ya. Apakah kamu pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Aywa, di sini berarti lampau atau akan datang? Lampau. Ya, berarti lampau. Ya. Adzahabta, apakah kamu sudah gitu ya? Kamu sudah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Oke. Ya. Dhahabtu. Dhahabtu. Ya, apa arti dhahabtu? Iya, saya sudah pergi. Ya, saya sudah pergi ya. Maksudnya saya sudah pergi ke Kuwait. Aywa. Di sini ada beberapa kosakata ya. Kita harus garis bawahi. Kalau ada kosakata yang kurang sering didengar, ini digaris bawahi ya. Ini garis bawahi. Dhahabta. Oke. Nah. Jadi dhahabta itu dari kata zahaba ya. Kalau zahaba artinya dia. Oke, kita bahas. Ya, ini kita bahas bentar sedikit ya. Jadi supaya tidak bingung. Oke, kita pakai whiteboard dulu ya. Kalau zahaba ya. Zahaba artinya apa? Dia. Ya, dia pergi. Ya. Kalau zahabta ya kamu. Zahabta kamu pergi. Ya, zahabta itu ya. Zahabta artinya kamu. Kamu pergi. Kamu pergi dan semuanya ini bermakna lampau ya. Kemudian zahabtu ya. Zahabtu saya pergi. Ya, saya pergi. Saya pergi. Ya, zahabtu. Zahaba, zahabta, zahabtu. Ini ada nanti kita akan ambil ya. Kita akan ambil insyaallah di sini kita ambil dikit-dikit. Ya. Nah,
Coba Anda tanya, zahabtu. Apa arti zahabtu? Saya pergi. Ya, saya pergi. Dhahabta? Kamu pergi. Ya. Kamu pergi. Sekarang Anda kasih kata lain. Ya, ada kata jalasa. Ya, jalasa artinya dia duduk. Jalasa, dia duduk. Dia Jalasa. duduk. Ya, jalasa artinya dia duduk. Dia duduk. Nah, kalau Anda tanya, bentar ini kita tebalin dulu ya. Kalau kita bilang kamu duduk, berarti? Jalasta. Ya, jalasta. Perhatikan ya, Jalasta. huruf terakhir disukunkan, kemudian tambahkan huruf ta. Jalasta. Ya, kalau saya duduk? Jalasta. Jalastu. Jalastu. Ya, gitu ya. Coba sekarang kita tes lagi. Ada kata makan, ya, dia makan artinya akala, dia makan. Sekarang kalau kita bilang kamu makan. Akalta. 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 Ya, kalau saya makan? Akaltu. Akaltu. Gampang apa susah? Gampang ya? Gampang ya? Tinggal rubah. Gampang. Ya, tinggal... Ustadz kan tenang aja ada Ustadz. Ya. Sekarang kalau kata fahima, ya ada fahima. Fahima artinya dia paham. Faham. Dia paham. Paham. Ya, sekarang kalau kita tanya, kamu paham bahasa Arab? Oh iya iya. Fahimta. Fahimta, kamu. Ya, tapi kamu di sini masih untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan itu fahimti. Ya. Fahimti. Ti ya, jadi anti fahimti. Oke. Fahimtuna. Ya, kalian. Oke. Kalau fahimta, ya kamu ya. Sekarang kalau saya paham, berarti jadi? Fahimtu. Ya, fahimtu. Ya. Naam. Fahimtu. Gampang ya, fahimtu. Naam. Fahimtu. Saya paham. Kalau di sini tidak perlu melihat laki-laki ataupun perempuan ya. Dua-duanya memakai kata fahimtu ya, maupun dia laki-laki ataupun perempuan. Perempuan. Ya, zahabtu ya. Tapi kalau kamu baru. Nah, itu dulu ya. Jadi anta sama ana. Ini kita ambil pelan-pelan, ini mudah insyaallah. Tapi kalau kita ambil langsung semua, wah, itu langsung apa namanya? Repot. Ya. Kalau kita ambil pelan-pelan jadinya penasaran, pengen lagi ya. Jadinya mulai lancar, yang dikit lancar tambah lagi, dikit lancar tambah lagi. Nah, taib. Ini anak screenshot ya, nanti bisa dilihat lagi dalam foto atau dalam video. Taib, sekarang kita lanjut yang tadi. Oke. Nah, dikit lagi ya. Oke, sekali lagi. Oke, sekarang kita ke tadi berarti Bu Iis. Tadi Bu Iis. Sekarang Bu Iis ya. Tadi Bu Iis. Berarti sekarang Bu. Tadi Bu Iis. Ya, sekarang Bu Rina. Betul Bu Rina? Wazamiluka. Ya, Ustaz. Ya, benar. Wazamiluka. Wazamiluka. Aina abuhu. Nah, aywa yang ini ya. Aina abuhu. Langsung diterjemahkan boleh? Wazamiluka. Aina abuhu. Ya. Apa arti? Apa arti wazamiluka? Dan temanmu. Ya, dan temanmu. Ya, dan temanmu. Aina abuhu. Ya. Di mana bapaknya? Ada hu di sini ya. Nanti kita akan ambil ini dalam latihan, insya Allah kita akan ambil ka, hu ya. Ya, ini kita akan ambil insya Allah. Wazamiluka aina abuhu, dan temanmu ya, itu bapaknya di mana gitu ya. Gitu ya kalau bahasa kita. Nah. Jadi ayahnya. Nah, oke. Suaranya apa namanya? Putus-putus ya. Dan temanmu di mana ayahmu apa ayahnya? Ayahnya. Oh, ayahnya. Ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu temanmu ayahnya di mana sih? Nah, bahasanya kita ya kalau kayak gitu. Ya. Dan temanmu di mana? Abuhu. Ya. Kalau bapakmu bahasa Arabnya apa? Abuka. Bapakmu. Abuka. Ya, kalau bapaknya abuhu. Ya, abuhu. Nah, Rabbuka. Ya, benar. Nanti kita akan pelajari Rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanmu. Ya, ini pertanyaan yang sudah dibocorkan ya, tapi tidak semua bisa menjawab. Tapi susah jawabnya.
Ya, jadi ujian yang sudah dibocorkan soalnya itu ujian dalam kubur sebenarnya. Ya, tapi tidak semua orang tidak semua orang bisa menjawabnya karena jawabnya bukan pakai otak ya, tapi pakai amal. Perbuatan. Ya, pakai perbuatan ya, amal perbuatan. Nah, al-iman. Ustadz, abuhu tadi bapaknya ya? Nya, bapaknya. Ya, bapak dia. Kalau kita bahasakan bapaknya dia. Kalau kak ini bermana apakah? Kamu. Ya, kamunya di sini kamu laki-laki perempuan? Kamu laki-laki. Ya, abu kak kamu ya, bapakmu laki-laki tapi ya. Abuhu dia. Di sini juga dia laki. Dia laki-laki. Ya, nah. Ini ambil pelan-pelan aja ya, ambil pelan-pelan dalam tadribat kita akan ambil ini ya, latihan untuk hu dan ka ada dalam latihan ya, insyaallah. Oke. Jawabannya Bu Rina, silakan. Abuhu fil yabani. Aywa, abuhu fil yabani. Wa tajirun. Kabirun. Naam, ahsanti ya. Abuhu fil yabani ya, huwa tajirun kabirun. Ya, tajirun kabirun. Ma'nahu? Di Jepang. Di Jepang, oke. Ya, pengusaha yang besar, yang kaya. Besar ya, perusahaan yang kaya ya, perusahaan yang berhasil ya, sukses bahasanya bisa ya. Tajirun kabirun. Naam. Taib. Ini masih panjang ya, lumayan ini percakapannya panjang. Masih ada lagi kan? Ya, masih ada berapa baris ya. Ini kita akan 1 2 ada 6 baris ya. Ada 6 baris, ini kita akan pending ya. Kita akan pending ke pertemuan berikut insyaallah. Nah, sudah habis waktunya ya, ada ibu-ibu yang mungkin ada pekerjaan lain. Nah. Baik, silakan sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Sampai sini ya. Kita sampai sini. Nah. Oke, enggak ada ya karena kita belum masuk pada tadribat. Ya, nanti kita akan latih tentang kepemilikan kamu ya, kepemilikan dia sama kepemilikan saya ya, disimbolin dengan kamu itu kak ya. Kalau dia itu adalah hu, kemudian saya itu pakai ya sukun. Ya, itu kita akan ambil dalam latihan. Sekarang kita masih dalam hiwar ya, percakapan. Kita akan ambil baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita tutup. Tatimu bi du'ai kasyaratil majlis. Naam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutup ya. Silakan Ustaz.